Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busam. Beberapa waktu lalu tuh AirPods ngeluarin versi terbarunya Gen 3 yang sudah kita review juga. Dan ternyata nggak lama kemudian nongol versi klon replikanya 1:1 dari Infinite Pods. Gila juga nih, biasanya tuh kan klon keluar kurang lebih sekitar 1 bulan atau 8 bulanan gitu ya dari sejak produknya rilis. Ini nggak nyampe 3 bulan udah nongol nih klon yang paling miripnya. Kira-kira gimana ya kualitasnya? Kita langsung lihat aja deh video. Oke, kita mulai dari box packagingnya dulu ya. Seperti yang kita lihat dari segi dimensi ini sebetulnya memang 1:1 ya. Cuma apabila diperhatikan kondisi box packaging yang original itu kerasa lebih kokoh dan rapih dibandingkan yang dari Infinite Pods. Selain itu, printing bagian earbuds dan juga bagian charging case di belakangnya ini tuh kerasa agak bladus gitu, nggak yang kayak bukan gambar high-res untuk di yang Infinite Pods. Buat teman-teman yang mungkin pernah hampir ketipu dapat barang ngakunya Apple original tapi taunya KW, salah satu ciri khasnya adalah kalau box di produk Apple original itu warnanya bukan bening gitu, bukan putih yang bright white, tapi lebih ke arah broken white gitu. Sementara semua produk cloning yang pernah gue coba di sini itu sama seperti yang Infinite Pods juga, dia warna box packagingnya lebih ke putih aja. Selain itu di bagian green peel belakangnya juga ini kerasa beda sih. Yang gue rasain yang original tuh kerasa lebih tebel dan ketika dirobek tuh lebih satisfying. Sementara kalau yang dari Infinite Pods atau mungkin produk-produk cloning lainnya pun yang green peelnya tuh kerasa lebih kayak ngerobek kertas biasa aja gitu. Anyway, Infinite Pods 3 ini tuh dibanderol dengan harga 649.000 yang di dalamnya kalian akan mendapatkan barang-barang yang sama persis nih dengan barang originalnya. Mulai dari charging case beserta AirPods di dalamnya, terus dapat juga nih user manualnya, terus dapat juga nih kabel charger yang biasanya masih USB-A ke tipe Lightning, tapi sekarang udah berubah nih dari C to Lightning. Nah, berhubung si Infinite Pods 3 ini terbilang barang baru ya dari Infinite Space, mereka juga menyertakan satu unit MagSafe charging dan juga protective kit nih buat teman-teman yang tertarik beli Infinite Pods 3 ini. So, langsung aja kunjungi tokonya di infinitespace.id buat teman-teman yang tertarik. Nanti linknya akan gue sertakan di deskripsi. Nah, kita lanjut ke bagian desain dan build quality-nya. Sepengalaman gue mencoba produk-produk AirPods clone itu memang yang dari Infinite Pods ini tuh selalu paling mendekati produk-produk yang original dari Apple-nya. Begitu pula dengan yang Infinite Pods 3 ini desainnya sudah 1:1. First impression-nya juga sangat mirip dalam artian kalau diliatin begini doang tuh nggak akan terlalu kelihatan bedanya. Tapi yang gue notice itu adalah di bagian engsel. Yang Infinite Pods tuh kerasa lebih lebih soft dibandingkan yang original. Mungkin karena memang di finishingnya tuh nggak serapi yang original sih. Sementara kalau dari bobotnya sendiri, yang Infinite Pods 3 ini secara keseluruhan dia lebih berat 1 gram sekian gitu dibanding yang original. Tapi untuk earbudsnya sendiri dia lebih ringan, hanya sekitar 3 gram. Sementara yang original ini 4 gram. Cuman nih, meskipun dia nih klon 1:1, ketika gue coba masukin earbuds ke dalam yang case original, somehow ini tuh kayak magnetnya beda kutub gitu, sama kutub maksudnya. Jadi ketika dimasukin tuh jadi ada daya tolak dari dalam charging case yang nggak mau nerima. Kayak siapa ya, Bro Alit mungkin ya tuh ngajak tapi ditolak. Kasihan bener dia. Selain itu, perbedaan lain dari segi earbudsnya selain tadi dari bobot adalah feel ketika digunakan atau langsung dipasangkan ke telinga. Kalau yang original tuh kerasa lebih smooth, nggak yang ada plastiknya tuh halus banget dan kokoh, tentunya sama-sama aja keduanya juga kokoh. Tapi kalau di bagian Infinite Pods ini tuh kayak kayak ada gesekan gitu di dalam telinganya, jadi kayak finishingnya kurang halus aja gitu. Tapi untuk segi kenyamanan sih itu tidak berpengaruh terlalu banyak ya. Gue bisa-bisa aja pakai ini 4 jam, 5 jam gitu ketika digunakan untuk drain test. Selain itu juga, Infinite Pods 3 ini juga sama seperti original, sudah dilengkapi dengan IPX4, so harusnya sih cukup aman ya dipakai untuk berolahraga.
Terutama buat teman-teman nih yang gripnya cocok dengan si AirPods ini. Karena kalau untuk telinga gue pribadi, gue selalu bermasalah dengan fitting dan grip di AirPods. Nah, satu hal yang paling gue kurang suka nih dari Infinite Pods 3 ini adalah adanya penurunan kualitas, mungkin bisa dibilang, dari segi force sensornya. Jadi apabila dibandingkan dengan yang Infinite Pods Pro, yang mana untuk komennya tuh satu klik dia untuk play pause di kanan dan di kiri, kemudian double klik dia untuk next track, kemudian triple klik dia untuk previous track, which is itu sama juga komennya dengan yang di Infinite Pods 3. Jadi untuk setiap komennya tuh sering banget salah, jadi kurang sensitif aja tuh si force sensornya. Jadi kadang gue mau double tap, itu malah jadi ke pause. Kadang gue mau nge-pause, itu malah jadi ke hold untuk manggil si Mbak Sri. Dan itu jadinya sangat mengganggu sih, kalau untuk gue pribadi ya. Tapi terlepas dari kekurangannya itu, untuk Infinite Pods 3 ini, yang gue suka adalah pop-up animation yang cepet banget cuy. Bahkan kadang-kadang lebih cepet dari yang original. Jadi bahkan ketika gue buka gini tuh dia langsung nyambar. Nah ini langsung nongol di script gue. Terus selain itu untuk pairingnya juga sama ya, udah bisa one tap pairing. Dan ikonnya juga sudah berubah seperti yang icon AirPods 3. Fitur-fitur yang ada di Bluetooth menu juga tembus. Kalian bisa rename, kemudian bisa untuk setting ear detection, kemudian bisa untuk demo si spatial audionya, kemudian bisa untuk pengaturan mikrofonnya, dan hal-hal lain yang bisa dimiliki oleh si AirPods 3 originalnya. Tapi perbedaannya kalau di AirPods 3 yang original ini tuh dia mengubah in-ear detection-nya sebagai skin detection, which is sensornya ada di sebelah sini. Dan kalau untuk yang Infinite Pods 3 ini tuh dia masih dengan teknologi yang in-ear detection aja, jadi bukan skin detection. Sehingga ketika gua keluarkan earbuds dari telinga dan nyimpen di mungkin baju, atau lagi gesek-gesek gini, mungkin ini kotor gitu ya, ya itu tuh akan mempengaruhi media yang sedang kalian mainkan. Selain itu perbedaan lainnya ada di bagian Find My Device, yang mana kalau yang original ini sudah upgrade menjadi lebih seperti AirTags-nya Apple. Tapi kalau yang di Infinite Pods 3 ini tuh masih kayak Find Device-nya di iPhone biasa aja. Dan nggak tahu kenapa nih ya, dari sejak kenaikan di iOS 15, fitur-fitur seperti audio sharing gitu tuh jadi nggak bisa difungsikan lagi, baik itu di yang Infinix 3 atau mungkin yang Pro, bahkan dengan yang Max. Jadi kayaknya si Apple memang mengupgrade firmware-nya, mungkin yang membuat atau mempersulit untuk para pembuat klon AirPods ini biar bisa dimirip-miripin dengan yang originalnya. Tapi kalau ngomongin soal baterai, ini improve banyak juga sih dibandingkan yang Pro, bahkan dibandingkan dengan yang original 3-nya sekalipun. Kalau gua cek sih Infinite Pods 3 ini nggak punya klaim ya berapa jam baterainya, tapi kalau yang original ini kan dia diklaimnya bisa lebih dari 6 jam, dan memang setelah gua tes tuh di sekitar 6,5 jam. Sementara yang Infinite Pods 3 ini, gila sih, lumayan juga dia bikin kuping gua pegel, karena selama 7 jam gua play di volume 60-70%, bahkan 90% kalau lagi nonton Netflix, itu tuh nggak habis-habis. Jadi habis itu kurang lebih di berapa ya, 7,5 jam kali ya, nggak lama dari 7 jam itu. But overall sih ya gue sangat puas dari segi kualitas dan daya tahan baterainya. Tapi itu balik lagi ya, tergantung volume dan pemakaian kalian juga seperti apa. Selain itu, upgrade lain dari segi baterai yang dimiliki Infinite Pods 3 ini adalah dari segi indikatornya. Nah, kalau selama ini tuh produk-produk cloning nggak pernah beres soal urusan ngasih tahu indikator sisa baterai, karena memang mereka tidak pernah sepresis yang original. Lain cerita dengan yang Infinix 3 ini, dia mengurangi presentasinya berdasarkan yang aktual. Jadi kalau biasanya tuh dari 90 tiba-tiba turun ke 60 terus mungkin yang kanan dan yang kirinya beda 30% gitu. Seringkali gue temukan seperti itu kasusnya. Tapi kalau di yang sekarang ini tuh dia lebih precise dari pengurangannya, biasanya itu per 3% sampai 5%-an gitu. Sampai di kurang lebih 50-an% indikatornya baru deh dia langsung agak drop ke 20%-an. Which is untuk mencapai 50% itu juga cukup lama sih waktunya, jadi sekitar 5,5 sampai 6 jam gitu deh. So ya, apabila
dibandingkan dengan produk clone di pasaran atau dengan yang produk Infinite sebelumnya, ini menurut gua adalah salah satu improve yang baik. Sementara untuk chargingnya sendiri juga dia sudah support fast charging ya, sepertinya sih. Mereka tidak mengklaim seperti itu. Tapi dari hasil pengetesan gua, dalam 10 menit charging, earbuds-nya itu dapat kurang lebih 50% kapasitas baterai, which is itu tadi sekitar 1,5 jam playtime-nya. Kemudian di 30 menit ini tuh dapat 80-an%. Dan untuk full-nya sendiri itu kurang lebih di 70 menitan gitu deh. Yang bisa mengurangi si charging case-nya itu kurang lebih sekitar 30-an% gitu deh kayaknya. Jadi mungkin kurang lebih charging case-nya bisa mengisi earbuds sebanyak 3 kalian. Nah, kalau teman-teman tim yang ogah ribet kabel, dia juga sudah support wireless charging dan juga sudah support MagSafe. Sekarang kita masuk ke konektivitasnya. Infinite Pods 3 ini dari segi koneksi bisa gue bilang ada baiknya dan ada buruknya. Kita bahas dari yang buruknya dulu kali ya, karena biasanya netizen lebih suka dengan yang jelek-jelek dibandingkan dengan berita-berita positif. Nah, khusus si Infinite Pods 3 ini yang gue rasakan adalah meskipun memang nggak pernah ada produk clone yang support untuk multi-device connection seperti halnya AirPods original, tapi di sini tuh lebih ngaco lagi dalam artian kalau yang di Infinite Pods Pro atau yang Max itu meskipun dia nggak bisa 2 device sekaligus, tapi untuk pairing, misalnya gue pairing di iPhone terus pairing ke laptop ataupun pairing ke iPad, itu tuh cukup mudah dalam artian nggak yang ribet seperti Infinite Pods 3 ini. Maksudnya ribet, jadi kalau yang Infinite Pods 3 ini tuh ketika sudah terkoneksikan atau terpairing dengan satu device, let's say misalnya di iPhone gue, ketika gue mau pairing di iPad, ini tuh sering kali harus di hard reset dulu cuy. Di hard reset, terus di pairing ulang ke yang iPad-nya, dan yang iPhone-nya jadi nggak bisa dikoneksikan. Ya, jadinya ribet aja gitu menurut gue sih. Sementara kalau yang Infinite Pods Pro, selama tidak terhubung dalam satu device itu terus lo mau pairing, itu udah bisa. Ini tidak dimiliki oleh si Infinite Pods 3 ini. Agak disayangkan sih, berhubung gue pribadi tipe yang menggunakan beberapa device. Tapi untungnya dari segi latency ini jauh lebih improve sih dibandingkan yang Max maupun yang Pro sekalipun. Karena untuk latency-nya ini gue pakai nonton di YouTube dan di Netflix, itu dari yang biasanya kerasa banget delay-nya, bukan banget ya, biasanya kerasa agak delay di Infinite Pods Pro dan Max. Untuk kasus di Infinite Pods 3 ini tuh lebih synchronize, jadi hampir nggak berasa. Sangat nyaman digunakan buat nonton. Meskipun kalau untuk sosial media dan gaming agak sedikit lebih delay sih, tapi tetap nyaman kok kalau untuk pemakaian gue pribadi. Kita lihat aja kali ya latency testnya. Nah, itu dia tadi latency testnya. Sekarang kita lanjut ke bagian mikrofon. Seperti yang teman-teman lihat, gue udah menggunakan si Infinite Pods 3 ini di telinga gue. Dan saat ini kalian sedang mendengarkan suara rekaman langsung dari mikrofon Infinite Pods 3 ini. Kira-kira gimana nih suaranya? Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman mikrofon dari Infinite Pods 3 dalam kondisi ini. Sekarang kita coba aja kali ya, kalau dalam kondisi ramai. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Infinite Pods 3 dalam kondisi ramai, yang dimana di belakangnya ada background speaker. Volume kurang lebih 80%, speakernya itu sekitar 30-an watt. Jadi suaranya cukup besar dan cukup keras, tapi kira-kira gimana nih? Apakah suara gue tertutup oleh background atau justru masih terdengar jelas? Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Infinite Pods 3 dalam kondisi ramai. Oke, itu dia tadi kurang lebih hasil rekaman suara dari Infinite Pods 3 yang direkam melalui aplikasi Voice Memos via iPhone. Yang menurut gue sih ya, dari segi kualitas suara dan ini hasil mikrofonnya tuh cukup baik ya, dalam artian dikerasa cukup jernih dan cukup natural. Apalagi ketika digunakan dalam kondisi
ramai, itu tuh blocking noise-nya top notch banget sih, juara banget. Gue nggak nyangka produk TWS Cloning bisa memiliki kualitas mikrofon dengan filtering noise yang sebaik ini. Tapi ada permasalahan yang gue temukan ketika digunakan real life panggilannya. Jadi gue waktu itu ngetes via WhatsApp call dan juga via telepon biasa menggunakan pulsa. Nah, itu tuh ada dua hasil yang berbeda, dimana keduanya tetap ada suara kresek-kresek setiap kali gue ngomong, meskipun nggak yang parah ya. Dan yang gue temukan itu di WhatsApp call tuh lebih kerasa kresek-kreseknya ketika gue ngomong dibandingkan dengan yang panggilan pulsa biasa. Tapi meski demikian, untuk filtering noise-nya itu tetap berjalan dengan sangat baik ya. Jadi untuk noise di background-nya itu tetap diblok dengan efektif oleh si Infinite Pods 3 ini. Meskipun ya itu tadi gue bilang ada sedikit penurunan kualitas, which is itu dari clarity-nya. Jadi somehow lawan bicara gue tuh merasa suara gue agak lebih mendem apabila dibandingkan dengan si hasil mikrofonnya tadi. Ini sebagai catatan aja sih buat teman-teman yang memang mementingkan kualitas mikrofon dari sebuah produk TWS. Kita masuk ke kualitas suaranya nih. Seperti yang pernah gue bahas di video review AirPods 3 originalnya, gue suka banget dengan kualitas suara AirPods 3 original, which is improve banyak dibandingkan dengan yang AirPods Pro sekalipun karena dia terlalu flat. Sementara di ini tuh kerasa warmnya, kerasa balance-nya, dan juga masih kerasa sparks di bagian treble-nya, which is itu membuat menyenangkan aja gitu mendengarkan dari si AirPods 3 ini. Nah, lain halnya dengan yang Infinite Pods 3, karena ketika setelah gue pakai AirPods 3 kemudian turun ke yang Infinite Pods 3, dia bukannya jelek ya, tapi yang gue rasakan itu dia mau ngejar warm, tapi jatuhnya agak sedikit mendem. Mungkin itu dikarenakan juga karena karakteristik dari low frekuensinya. Yang gue bicarakan di sini adalah bass. Bassnya itu tebel seperti biasa karakternya Infinite dan juga boomy, bahkan agak terlalu boomy yang menyebabkan dia agak overlapping ke bagian mid dan high-nya. Selain itu dari segi detail di bagian bassnya juga kurang dapat ya. Jadi meskipun dia punya power dan punchy juga, itu dari segi bassnya tuh cuma separasi antara yang sub bassnya dan juga yang mid bassnya tuh kurang berasa layeringnya. Dan itu yang buat gue pribadi jadinya agak sayang banget sih, padahal kualitasnya tuh udah oke, tinggal tuningnya aja dikit gitu. Tapi kalau soal mids-nya sih udah cukup baik ya, dalam artian dia kerasa clear, kerasa cukup natural juga untuk vokal cowok, vokal cewek. Instrumen separasinya juga udah lumayan oke. Tapi itu tadi gue bilang dia kadang agak ketutupan dengan bassnya yang agak terlalu boomy. Terus untuk bagian high-nya ini tuh kerasa agak sedikit mundur, nggak yang jauh-jauh amat, tapi kerasa apabila dibandingkan dengan yang originalnya. Tapi masih cukup ngecering, meskipun kadang agak ada sedikit detail-detail yang hilang. Kurang lebih seperti itu sih kualitas suara dari Infinite Pods 3 ini, yang sebetulnya kalau dibandingkan dengan produk Infinite yang lain, dia jatuhnya ada di mana ya? Mau mengejar kualitas bassnya di AirPods Infinite Pod Max dan juga clarity-nya di Infinite Pods Pro, in between itu, tapi belum nyampe sana aja gitu. Jadi kalau gue pribadi masih lebih suka dengan kualitas suaranya yang Infinite Pod Max dan juga Infinite Pods Pro. Itu aja sih kurang lebih. Tapi untungnya dari segi spasial audionya, ini yang gue rasakan dia lebih refine dibandingkan yang Infinite Pods Pro. Lebih kerasa lega mungkin karena tipikal dia half ear juga kali ya, jadi lebih megah gitu suaranya. Tapi tetap ya apabila dibandingkan dengan yang original, dia masih kerasa lebih artificial sih. Ya, but overall buat teman-teman yang mungkin penasaran seperti apa sih kualitas atau rasanya spatial audio dari AirPods itu, bisa tergambarkan sedikit dari si Infinite Pods 3 ini. Dengan catatan dia tidak memiliki head tracking movement-nya ya. Jadi sensasi ketika kalian berada di dalam ruangan itu tidak bisa didapatkan dari Infinite Pods 3 ini. Kita dengerin aja deh sound sample-nya.
fast you are. I am not too weak compared to you. No one outruns their past. I am more easy, you trying your best to become me. And mine just caught up to me. Been a long time down. Nah itu dia tadi kurang lebih sound sample dari Infinite Pods 3 ini yang tentunya akan berbeda dengan kualitas aslinya ya. Sebagai catatan aja tuh buat teman-teman. Yang apabila disimpulkan nih ya secara keseluruhan si Infinite Pods 3 ini untuk kelebihannya dia tuh dari segi baterai, kemudian dari segi mikrofon, build quality-nya juga udah oke. Kemudian yang kalau gua bilang netral sih dia lebih di yang sound quality-nya mungkin ya. Karena untuk selera gua pribadi ini masih fine, masih oke, masih bisa gua nikmati. Meskipun apabila dibandingkan dengan TWS di pasaran di harganya dia terutama masih banyak yang lebih bagus ya, khusus dari segi sound quality-nya. Terus untuk kekurangannya sih untuk teman-teman yang concern di multi device connection, ya ini kalian tidak bisa mendapatkan itu di Infinite Pods 3 ini. So, kalau menurut gua sih ini lebih banyak positifnya ya daripada minusnya. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah produk cloning. Dan untuk sebuah produk cloning itu gua pribadi sih akan lebih prefer nabung buat beli yang original gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang suka dengan produk-produk cloning yang jauh lebih hemat dibandingkan yang original, dan kalian suka dengan desain AirPods 3 terutama yang open ear atau half ear, silakan kalian beli Infinite Pods 3 ini. Gue bisa rekomendasikan buat teman-teman yang memang nyari. Tapi kalau memang teman-teman khusus nyari TWS yang sound quality, ya jangan kesini sih, mending ke brand-brand lain yang memang fokus di sana. Karena kalau Infinite Pods 3 ini tuh lebih ke yang menawarkan fitur Apple dalam harga lebih terjangkau. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and